Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Dr. Sun Ansain Liao, dan saya berharap Anda baik-baik. Secara fisik Anda sehat, dan terutama secara rohani Anda siap untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat ini kita bergerak dan masuk ke dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Jika Anda adalah orang yang ingin mempelajari Alkitab secara serius, orang yang ingin mengenal kebenaran Alkitab secara lebih mendalam lagi, maka Anda berada di radio yang tepat, Radio Berita Kasih 828 AM. Dan dari studio kami di Sunter, kami siap untuk membantu Anda dalam mempelajari firman Tuhan dengan berbagai program premium kami, antara lain Mutiara Kebenaran yang akan kita jalani bersama dalam 1 jam mendatang. Mutiara Kebenaran akan membahas firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda ingin mengenal lebih dalam Perjanjian Baru, Anda juga boleh ikuti program kami Through the Bible yang dibawakan oleh Dr. Suwento Liao, yang biasanya ditayangkan setiap pagi pukul 6 sampai dengan pukul 7. Kita masuk ke dalam pembahasan Alkitab malam ini. Sesi kita malam ini masih berada dalam seri Imamat. Kita sekarang akan membahas kitab Imamat, dan kita sudah sampai ke dalam pasalnya yang ke-8. Dan hari ini atau malam ini saya akan mengajak kita untuk membahas pasal 8 dan pasal 9 sekaligus, karena keduanya berhubungan atau keduanya membahas sebenarnya satu hal, yaitu tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Sedikit mengulang, kitab Imamat sudah kita mulai. Imamat adalah kitab ketiga di dalam Alkitab, ditulis oleh Musa. Dari pasal 1 sampai pasal 7, kitab Imamat membahas tentang berbagai korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian, berbagai korban-korban yang harus dilakukan oleh orang Israel, dan Tuhan memberikan aturan untuk masing-masing korban itu. Dan ada alasan mengapa Tuhan menetapkan tiap-tiap korban itu, bagaimana tiap-tiap korban itu melambangkan Yesus Kristus, melambangkan juru selamat yang akan Allah utus ke dalam dunia. Mulai dari pasal 8 kita masuk dalam bagian yang berbeda sama sekali, dan bagian ini sudah mulai berbicara imam. Kemudian kita akan lihat di ayat yang ke-11 berbagai aturan tentang haram, halal, dan berbagai aturan-aturan seremonial dan sipil lainnya bagi orang Israel. Baik, mari kita buka sekarang dalam Imamat pasal yang ke-8. Kita akan membahas bagian ini. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk segala penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk radio ini yang memungkinkan kami untuk membahas kebenaran firman Tuhan dengan banyak sekali orang. Dan biarlah firman-Mu dan kebenaran-Mu tetap diberitakan di mana-mana. Tuhan, kiranya Engkau yang mimpin, agar dalam waktu-waktu yang akan datang ini, 1 jam mendatang ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang memberikan kepada kami kebenaran-Mu itu. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Setelah Tuhan selesai memberikan aturan mengenai berbagai korban, berbagai persembahan, maka saatnya untuk mengimplementasikan semua itu. Bagian-bagian dalam kitab Keluaran juga berbicara mengenai aturan tentang pembuatan kemah suci, tentang pembuatan baju imam, tentang pembuatan mesbah bakaran, bagaimana pembuatan tabut perjanjian, dan akhirnya tiba juga waktu untuk mengimplementasikan semua itu. Kita sudah lihat itu di akhir-akhir kitab Keluaran. Dan kini kita melihat Tuhan mengatur tentang korban-korban, dan adalah saatnya untuk mengimplementasikan mereka. Dan untuk mengimplementasikan mereka, tentu pertama sekali harus ditabiskan dulu imam-imam, harus ditentukan dulu siapa yang menjadi imam. Karena imamlah yang nanti belakangan akan membantu umat dalam mengerjakan korban-korban atau mempersembahkan korban-korban ini. Jadi pasal 8 berbicara mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Kita baca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan.
Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan dari serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mesbah 7 kali, dan diurapinya mesbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pasal 8 dimulai dengan Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa untuk mengurapi atau menabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Dan kita mendapatkan di sini bahwa manusia tidak bisa ingin menjadi imam lalu mendaftar seperti orang mendaftar kerja, seperti orang ingin mencari lowongan pekerjaan. Tidak bisa ada orang bilang saya mau jadi imam lalu bisa menjadi imam. Haruslah Tuhan yang mengangkat imam itu, karena seorang imam memiliki tugas antara lain menjembatani antara manusia dengan Allah. Dan kalau Allah tidak menyetujui dia sebagai imam, maka orang tidak bisa datang dengan CV dan berkata, Tuhan saya ingin jadi imam di sini. Ini kemampuan-kemampuan saya, ini misalnya pengalaman kerja saya atau lain sebagainya. Tidak bisa. Tuhanlah yang mengangkat imamnya. Dan kita melihat di sini Tuhan ingin Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam bagi Tuhan. Bagaimana ini beraplikasi kepada kita hari ini, saudara? Siapakah imam di zaman sekarang ini? Banyak orang memiliki kesalahan konsep yang luar biasa, di mana pada hari ini mereka berpikir bahwa hamba Tuhan adalah imam, atau gembala sidang adalah imam, dan kita adalah rakyat biasa. Ada orang juga memiliki konsep bahwa pendeta-pendeta adalah imam, dan kita adalah jemaat biasa, itu adalah orang-orang Israel biasa. Ini adalah suatu konsep yang sangat salah, saudara. Dan konsep ini telah menyebabkan kesalahan praktek di mana-mana. Dan gembala, pendeta yang tidak mengerti kebenaran sering mempromosikan konsep ini, sehingga mereka bertindak seolah-olah mereka imam dan jemaatnya adalah orang biasa. Dan seolah-olah seperti di Perjanjian Lama, kalau orang ingin datang menghadap kepada Tuhan, dia harus melalui imam. Kita sudah membaca peraturan mengenai korban bakaran dan korban keselamatan itu. Bagi seseorang untuk membawa korban itu kepada Tuhan, harus ada imam yang menjembatani. Imam itu yang harus mengambil darahnya, menuangkannya, memercikkannya, dan lain sebagainya. Jadi manusia, orang Israel di Perjanjian Lama harus menghadap Tuhan melalui imam. Dia tidak bisa datang sendiri, dia tidak bisa menerobos masuk ke dalam ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Bahkan imam besar pun hanya boleh 1 kali setahun masuk ke sana. Dan banyak pendeta hari ini yang mengajarkan konsep yang sama, bahwa seolah-olah dia lebih dekat kepada Tuhan dibandingkan semua orang. Dan kalau orang ingin datang kepada Tuhan, dia harus melalui dia. Dan banyak sekali orang yang berpikir seperti itu, seolah-olah pendeta memiliki suatu kuasa tertentu. Oleh karena itulah pada akhir kebaktian, pendeta-pendeta yang tidak mengerti tentang hal ini, mereka mengangkat tangannya dan kemudian seolah-olah memberkati umat jemaat, dan seolah-olah melalui tangannya berkat Tuhan tercurah. Dan ini kembali kepada sistem imamat, di mana manusia dengan Allah masih terpisah, dan dia harus hanya bisa mendekat kepada Tuhan melalui orang lain. Gereja Katolik memiliki sistem yang kacau sekali, di mana mereka mempunyai sistem pengakuan dosa. Dalam Katolik mereka punya bilik-bilik pengakuan dosa, dan katanya salah satu tugas tanggung jawab seorang percaya menurut Katolik ini adalah bahwa mereka harus secara rutin masuk ke dalam bilik pengampunan dosa, dan mereka harus mengakui dosa mereka kepada imam, ya. Dan mereka tidak sah kalau hanya mengakui sendiri saja, harus mengaku para imam, kemudian imam kemudian mengumumkan bahwa dosanya sudah diampuni. Ini kembali kepada sistem yang sangat kacau, saudara. Dan bukan hanya gereja Katolik memang sangat salah dalam hal itu. Banyak gereja Protestan hari ini dalam takaran yang lebih sedikit memang, tapi tetap salah juga, membuat praktek-praktek keimamatan seperti saya sudah nyatakan tadi, mengangkat tangan setelah habis kebaktian, kemudian membuat satu aura seolah-olah dia adalah orang yang
Kalau Anda mau doa sama Tuhan lewat saya, ayo biar saya yang doakan, itu lebih manjur. Kalau misalnya pendeta yang datang, yang hadir, wah ini ada sesuatu yang luar biasa, yang jadi ada hadirat Allah. Jadi kemudian banyak sekali ya gereja-gereja yang menyalahgunakan posisi ini, seolah-olah Anda harus didoakan oleh pendeta ini, dia adalah orang yang diurapi katanya. Ntar kalau Anda ditumpangin tangan oleh dia, Anda bisa dilepaskan dari ini, dari itu. Sudah kan sama Tuhan, tidak ada yang lebih jauh daripada kebenaran. Dan kalau kita melihat Alkitab sebenarnya justru sangat-sangat tegas bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada lagi satu golongan orang percaya khusus yang disebut imam, karena semua orang percaya memiliki akses langsung kepada Tuhan. Bahkan semua orang percaya bisa dikatakan adalah imam. Coba kita buka ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan akan hal ini. Coba kita buka antara lain 1 Petrus pasalnya yang kedua. Coba kita lihat pasalnya yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 misalnya. Berbicara kepada semua orang percaya, Petrus di sini berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi di sini orang percaya disebut sebagai imamat yang rajani. Kita buka lagi dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu adalah kitab terakhir, pasal yang pertama ayat yang ke-6 ya. Atau kita lihat dari 5b, dikatakan, dan dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi setiap orang percaya yang telah dilepaskan dari dosa, katanya, telah diangkat menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Masih dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-10 misalnya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, di sini berbicara mengenai orang percaya. Ya, kalau kita baca dari ayat 9 situ, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Bicara mengenai orang percaya, dan bahkan dalam teks asli yang lebih baik, terjemahan yang lebih baik adalah engkau telah membuat kami ya. Itu dalam bahasa aslinya us. Anda boleh cek dengan King James Version, atau dalam bahasa Yunani dalam teks Textus Receptus. Jadi kita lihat di sini Alkitab Perjanjian Baru dengan jelas menegaskan kita semua adalah imam, dengan imam besarnya adalah Yesus Kristus, dan kita boleh datang kepada Allah secara langsung. Dalam Ibrani misalnya, Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Hari ini kita tidak ada lagi orang yang spesial disebut imam, melainkan kita semua orang percaya adalah imam, dan Kristus adalah imam besar kita. Nah, tetapi di dalam perjanjian lama orang-orang tertentu saja menjadi imam, dan ini memperlihatkan betapa zaman gereja lokal zaman sekarang ini adalah suatu dispensasi, suatu zaman yang jauh lebih bagus daripada dispensasi yang lalu. Dispensasi yang lalu adalah gambaran, semua tipologi, semua simbol, dan kita berada di zaman hakikat, zaman di mana kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, zaman di mana gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, kita kembali ke dalam Imamat pasal 8. Pada waktu itu hanya Harun dan anak-anaknya yang qualify untuk menjadi seorang imam, dan mereka harus ditabiskan terlebih dahulu. Ya, pertama-tama kita lihat di sini mereka mempersiapkan suatu korban bakaran. Ya, kemudian mereka mempersiapkan pakaiannya. Semua akan disuruh menghadap, Harun anak-anaknya disuruh mendekat. Kemudian di ayat yang ke-6 dalam Imamat 8 ayat 6, dibasuhnya lah mereka dengan air, dibasuhnya mereka dengan air. Saudara yang kasih Tuhan, ini melambangkan bahwa sebelum seseorang bisa menjabat sebagai imam di perjanjian lama, dia harus dibasuh dengan air terlebih dahulu. Dan jabatan imam dalam perjanjian lama adalah suatu jabatan pelayanan, saudara. Bagaimanapun juga, orang yang ditabiskan menjadi imam, dia menghabiskan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita melihat ada dua macam pembersihan di sini. Kalau kita ingat skema outline dari kemah pertemuan, di mana ada tenda-tenda yang melingkupi pelataran,
kemudian di dalamnya, di tengah-tengahnya ada kemah pertemuan itu sendiri, dan di depan kemah pertemuan ada yang disebut mesbah bakaran. Dan di antara mesbah bakaran dengan kemah pertemuan itu ada yang disebut sebagai bejana pembasuhan. Jadi setelah imam mempersembahkan korban di mesbah, sebelum dia sampai ke kemah, dia bertemu dulu dengan bejana pembasuhan. Jadi pertama-tama mesbah korban bakaran itu melambangkan keselamatan. Orang harus diselamatkan dulu, dosa-dosanya harus diselesaikan di mesbah korban bakaran yang melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian setelah itu, sebelum dia masuk ke dalam kemah pertemuan yang melambangkan suatu pelayanan, suatu keintiman dengan Tuhan, dia harus dibersihkan di bejana pembasuhan. Dan bejana pembasuhan ini melambangkan pembersihan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi memang seseorang bisa saja sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, tapi kalau dia mau dipakai oleh Tuhan, kalau dia mau benar-benar bersinar bagi Tuhan, dia mau untuk berguna bagi Tuhan, dia ingin mendapatkan persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan, maka dia harus membersihkan dirinya. Coba kita buka beberapa ayat. Pertama-tama di dalam 2 Timotius pasal kedua. Kita lihat 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Coba kita lihat ayat 20 sampai 21 saja. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi jelas sekali di sini pembersihan diri, pembersihan, dan Harun dan anak-anaknya dibasuh dengan air oleh Musa karena mereka ingin dipersiapkan untuk suatu pekerjaan yang indah. Dan orang yang ingin dipersiapkan, ingin dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan melayaninya haruslah orang yang bersih, ya, bukan hanya diselamatkan tapi dari segi karakter. Ayat 21 dikatakan seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Oleh karena itu, untuk masuk sekolah teologi diperlukan orang yang rela untuk dibentuk, orang yang ingin untuk menghilangkan hal-hal yang buruk dari dirinya, orang yang ingin untuk didisiplinkan. Ini adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu juga dalam GITS misalnya, sekolah teologi Grafe, kita menekankan disiplin, kita menekankan bagaimana seseorang dibentuk, ya, seseorang ditempa, hal-hal yang buruk dihilangkan dari dirinya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah suatu syarat. Kita kembali ke dalam Imamat pasal yang ke-8. Kita melihat, ya, dipersiapkan mereka untuk ditabiskan, mereka dikumpulkan, segala jenis domba, lembu, dan roti yang diperlukan dipersiapkan. Kemudian tentunya setelah mereka dibasuh, mereka dipakaikan pakaian imam. Dan kita mendapatkan deskripsi pakaian imam itu dari ayat 7 dan seterusnya. Sebenarnya ini sudah kita bahas secara panjang lebar dalam sesi Keluaran. Jadi kalau Anda ingin tahu signifikansi dari segala hal-hal ini, dan semua hal ini ada sedikit simbolisnya juga, Anda boleh silakan mengecek kembali khotbah-khotbah dari seri Keluaran yang sudah kita bahas bersama. Bahkan kalau saya mengajak kita mengingat sedikit, seluruh perikop ini, seluruh pasal 8 sebenarnya sudah dideskripsikan di dalam Keluaran pasalnya yang coba kita lihat di sini 25 dan seterusnya, 29 tepatnya. Ya, jadi 29 Tuhan sudah memberitahu bagaimana cara menabiskan Harun. Hanya di Keluaran 29 itu hanya mendeskripsikan bagaimana, sedangkan dalam Imamat pasal 8 mendeskripsikan saat-saat pentabisan yang sebenarnya. Jadi kita lihat ada berbagai pakaian, ya, kemeja, ikat pinggang, gamis, semua ini ada maknanya. Salah satu makna yang terkandung dalamnya adalah bahwa seseorang harus memakai pakaian yang baik di hadapan Tuhan. Ya, dan pakaian memiliki makna simbolis yang mendalam dalam Alkitab. Kita melihat bagaimana di awal sekali dalam sejarah manusia mereka telanjang, mereka tidak malu. Tetapi semenjak ada dosa, maka ketelanjangan menjadi sesuatu yang memalukan, sesuatu yang melambangkan dosa itu, dan Tuhan memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa untuk menutupi mereka, menutupi ketelanjangan mereka. Dan sejak saat itu pakaian selalu penting bagi Tuhan. Kita membaca bahwa imam tidak boleh telanjang dan ketelanjangannya tidak boleh terlihat, ya, jadi pakaian di hadapannya, ya, orang yang mau melayani Tuhan haruslah orang yang sudah ditutupi dosa-dosanya, orang yang diselamatkan. Percuma sekali kita ingin melayani Tuhan, kita
masuk sekolah teologi bahkan, atau bahkan kita sudah menjadi hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, namun kita tidak sama sekali tidak diselamatkan, maka itu adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan dan tidak pantas. Pakaian dalam perjanjian baru juga melambangkan karakter atau posisi kita. Coba kita lihat misalnya di beberapa ayat, Yudas 1 ayat 23 misalnya. Yudas 1 ayat yang ke-23 dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Jadi kita melihat di sini pakaian ya dipakai untuk melambangkan di sini pekerjaan seseorang. Kita harus mengasihi orangnya tapi membenci pakaiannya. Tanya, ini adalah yang diajarkan. Nah, coba kita lihat lagi beberapa hal yang lain. Misalnya di dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-8. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita melihat pakaian sering melambangkan sesuatu, dan kita pun bisa mengenal orang sering dari pakaiannya. Mungkin ada pepatah yang berkata, jangan menilai orang hanya dari penampilan saja, tapi penampilan memang memberitahu kita banyak hal. Contohnya, kalau saya melihat seorang wanita berpakaian tidak sopan, berpakaian terbuka, terlalu terbuka dan menonjolkan kedagingannya, maka saya tahu bahwa wanita ini tentunya bukan seorang yang mengerti tentang kesopanan yang Tuhan tuntut. Kemungkinan besar dia adalah orang yang belum diselamatkan, atau kalaupun dia adalah orang yang sudah diselamatkan, maka dia adalah orang Kristen yang sudah duniawi, yang sudah mungkin tertipu, dan gerejanya mungkin tidak pernah mengajarkan tentang bahwa kita harus berbeda dengan dunia ini. Atau kalau misalnya saya melihat seorang laki-laki dengan rambut yang panjang maka saya juga tahu bahwa karena dia sudah berani atau menganggap tidak apa-apa untuk melanggar firman Tuhan bahwa laki-laki harus berambut pendek, dan dia melawan alam untuk melakukan itu, bahwa mungkin dia bisa juga ingin melawan bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Jadi ada banyak yang bisa kita ketahui tentang seorang dari pakaiannya. Dan pakaian imam di sini sangat spesial. Ada semarak di sini, ada keindahan yang menggambarkan Yesus Kristus. Tetapi ada juga banyak hal yang lain katanya. Pertama ada baju efod. Baju efod itu adalah baju yang khusus imam. Kemudian pada baju efod itu ada tutup dada. Tutup dada itu ada urim dan tumim. Ini untuk melambangkan bahwa dia mengambil keputusan bagi Israel. Apa itu urim tumim sudah kita bahas sebelumnya, saya tidak akan panjang lebar di situ. Kemudian ada sorban, ada patam emas. Nah, semua ini melambangkan hal-hal yang indah. Baik, kita lihat lagi bagaimana mereka harus diperciki dengan minyak. Minyak seringkali menggambarkan Roh Kudus dalam Alkitab. Dalam ayat 11 dikatakan dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah. Kemudian dituang sedikit ke atas kepala Harun dan diurapi dia. Dan imam memang adalah salah satu jabatan yang diurapi dalam Alkitab. Dan pengurapan ini, kenapa pakai minyak? Minyak sering melambangkan Roh Kudus. Mungkin ada yang berkata, kapan Yesus diurapi? Yesus diurapi ketika dia dibaptis, dan Roh Kudus turun dari sorga ke atasnya. Itu adalah suatu hal yang bahkan lebih hebat daripada menggunakan minyak, karena minyak hanya lambang saja, sedangkan Roh Kudus adalah pribadi yang realnya, di mana minyak adalah gambarannya, Roh Kudus adalah pribadi yang realnya. Sehingga kita melihat nabi dan raja dalam perjanjian lama diurapi dengan minyak, dan dalam perjanjian baru Yesus memegang ketiga posisi itu. Dia adalah imam, nabi, dan raja. Oleh karena itu dia disebut sebagai Sang Mesias atau Kristus, yaitu orang yang diurapi. Dan kalau hari ini ada orang yang mengaku-ngaku dirinya, saya adalah hamba Tuhan yang diurapi, ini dia berbahaya. Mungkin dia ingin menyaingi Kristus. Pada faktanya setiap orang Kristen yang sudah percaya sudah diurapi. Itu jelas di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Coba kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya di dalam ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi kita sudah menerima pengurapan daripadanya. Kapan?
Dan kalau Yesus menerima pengurapannya saat Roh Kudus turun ke atasnya, maka kita juga menerima pengurapan saat Roh Kudus turun ke atas diri kita dan bertata dalam hati kita. Dan itu terjadi pada saat kita percaya. Dalam Efesus 1 ayat 13 jelas dikatakan bahwa ketika seseorang percaya, pada saat itulah Roh Kudus masuk dan memeteraikan dirinya. Oke, kita lihat sekarang Harun diurapi, dia dituangkan minyak. Dan kita baca sekarang ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 14 sampai 17. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Berikut ini akan terjadi serangkaian korban-korban. Yang pertama adalah korban penghapus dosa. Sebelum mereka bisa melayani Tuhan, tentunya mereka harus sudah diselamatkan dulu. Hari ini banyak orang ingin masuk sekolah teologi bukan karena mereka rindu melayani Tuhan, melainkan karena itu suatu profesi. Saya mendapat suatu tren bahwa zaman sekarang lebih banyak orang ingin mengambil sarjana pendidikan agama Kristen. Mereka memiliki tujuan ingin menjadi guru agama, setelah itu ingin jadi pegawai negeri. Nah, saya tidak ada masalah dengan orang yang menjadi guru agama, saya juga tidak ada masalah dengan orang yang ingin menjadi pegawai negeri. Tetapi kalau kita ingin belajar Alkitab hanya untuk mendapat suatu profesi, tapi bukan dengan suatu kehendak untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah suatu kekacauan yang luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa orang tidak bisa melayani Tuhan dengan mengajar. Bisa, ya, Anda bisa menjadi guru agama, Anda bisa menjadi guru, dan Anda benar-benar melayani Tuhan. Kalau Anda benar-benar ingin mengajarkan kebenaran, benar-benar ingin memenangkan jiwa murid-murid yang Anda ajar, Anda bisa menjadi seorang yang sangat berpengaruh dan Anda bisa melayani Tuhan dengan hebat dalam bidang itu. Tapi kalau itu dianggap sebagai suatu profesi, sama seperti orang ingin masuk ke misalnya sekolah teknik untuk jadi insinyur, orang ingin masuk ke sekolah kedokteran ingin jadi dokter, orang ingin masuk sekolah hukum ingin menjadi seorang pengacara atau seorang hakim, dan Anda masuk sekolah teologi hanya untuk mendapat suatu profesi, Anda ingin menjadi guru agama misalnya, hanya itu tujuan Anda, maka saya katakan Anda belum layak untuk melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan harus orang yang diselamatkan, dan orang yang diselamatkan ini yang menggebu-gebu, dia sadar dia harus mengembalikan atau melayani kembali Tuhan yang telah begitu baik menyelamatkan dia. Dan dengan cara demikian maka dia adalah orang yang akan dengan rela hati membiarkan dirinya dibentuk dan membiarkan Tuhan memimpin dalam bidang pelayanan apa dia. Oleh karena itu kita lihat di sini dalam pentabisan imam di sini, yang pertama-tama adalah korban penghapus dosa. Ini adalah orang yang sudah harus diselesaikan dosanya. Dan karena yang ditabiskan adalah imam dan belum ada imam lain sebelum itu, maka Musa yang mengatur semuanya. Mestinya nanti lain kali adalah tugas Harun dan anak-anaknya, tapi justru mereka yang sedang ditabiskan sekarang jadi Musa yang berperan sebagai imam. Kita baca lagi dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Cukup panjang, tapi tidak apa-apa, kita baca saja ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22, saudara. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiram darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya,
kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada korban itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi setelah korban penghapus dosa, korban selanjutnya yang juga dipersembahkan dalam acara pentabisan ini adalah korban bakaran. Itu dideskripsi dari ayat 18 sampai 21. Korban bakaran kita ingat dibakar seluruhnya, jadi tidak ada bagian yang tersisa. Kemudian dari ayat 22 dan seterusnya adalah yang disebut sebagai persembahan pentabisan. Dan persembahan pentabisan ini sebenarnya mirip dengan persembahan keselamatan atau korban keselamatan atau peace offering, yang menggambarkan persekutuan atau perdamaian antara Allah dengan orang percaya. Dan ini sangat-sangat cocok sekali di dalam suatu pentabisan imam, di mana harus ada damai dan persekutuan antara orang yang menjadi imam itu dengan Tuhan. Kita melihat ya, segala lemak, ekor, semuanya dibakar, kemudian diikuti dengan roti yang tidak beragi. Semuanya ditaruh di telapak tangan untuk menjadi persembahan unjukan. Dan semua persembahan-persembahan ini untuk menunjukkan bahwa aspek-aspek pendekatan kepada Allah harus dilakoni oleh imam ini. Imam-imam yang ditabiskan ini, mereka harus familiar dengan semua korban-korban ini, dan korban-korban ini diinkorporasikan ke dalam upacara pentabisan mereka. Kalau kita perhatikan ya, Musa di sini ya, dia mendapatkan dada ya. Jadi kalau kita bandingkan ayat 8 pasal 8 ayat 29, Musa mengambil dada domba itu dan persembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya. Kita bandingkan dengan di dalam pasalnya yang ke-7, bagian imam daripada segala korban keselamatan ayat 28 dan seterusnya di situ, bahwa coba kita lihat di dalam ayat yang ke-31, lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Jadi semestinya imam yang mempersembahkan korban keselamatan itu mendapatkan bagian dadanya, tetapi karena Harun di sini baru mau ditabiskan dan Musa yang bertugas sebagai imam yang mengatur semuanya, maka Musa lah yang mendapatkan bagian dada itu. Oke, kita lanjutkan sekarang, kita selesaikan pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan, di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya, dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Kita melihat di sini bagian lain dari pentabisannya adalah memakan daging yang telah dipersembahkan itu. Dan kita sudah melihat bahwa ini melambangkan bahwa orang-orang yang memakan daging itu turut mengaplikasikan korban itu bagi dirinya. Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu bagaimana ini berkaitan dengan gambaran akan Yesus Kristus yang adalah roti hidup, yang menyerahkan dagingnya dan darahnya untuk keselamatan banyak orang. Dan dia adalah roti atau makanan yang rohani. Manusia perlu makanan jasmani untuk hidup, dan manusia juga perlu makanan atau roti rohani, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal, untuk hidup rohani.
Jadi mereka harus makan dari daging-daging ini di sini, makan juga dari roti yang dipersembahkan, dan semua itu harus ada aturannya. Mereka harus makan dengan aturan tertentu, mereka harus melakukan upacara dengan aturan tertentu, dan ini untuk mengingatkan mereka bahwa semua harus dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Menjadi seorang imam adalah suatu hak dan suatu kehormatan yang tinggi, tetapi bersama dengan kehormatan itu datang juga tanggung jawab yang besar, ya. Mereka harus melakukan segala sesuatu persis seperti yang Tuhan inginkan. Mereka tidak boleh membuat cara mereka sendiri, dan hukumannya adalah hukuman mati, saudara. Kita mendapatkan ini di dalam ayat yang ke-35, supaya jangan kamu mati. Nanti di pasal yang ke-10 kita melihat bagaimana pelanggaran akan kekudusan Tuhan ini mengakibatkan akibat yang fatal bagi dua orang anak Harun. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus, dan orang yang mau mendekat kepadanya, dia harus sadar bahwa dia harus mendekat dengan cara Allah, dalam syarat dan kondisi yang Allah tetapkan, bukan dengan seenak-enak udol dia sendiri. Ayat 36 adalah ayat yang sangat menggembirakan. Kita membaca di sini, Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Dalam pasal ini beberapa kali ini dikatakan, tadi di ayat yang ke-13 juga, ya, mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, katanya. Kemudian di ayat yang ke-17, ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di ayat yang ke-21, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi di berbagai ayat di sini mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan ini adalah suatu hal yang indah, di mana orang melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Hari ini sudah jarang orang yang seperti ini, saudara. Kita membaca kata-kata ini pertama kali dinyatakan tentang Nuh. Kembali ke dalam Kejadian pasal 6, pertama kali kata-kata ini dipakai melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan adalah dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Apakah kita hari ini rela melakukan seperti itu, tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Banyak orang tidak rela, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Dalam hal baptisan, Tuhan menyuruh kita memasukkan ke dalam air karena dia suruh membaptis. Kata baptis artinya memasukkan ke dalam air, tapi lebih banyak orang tidak mau membaptis, mereka mau merantis, mereka memercik, ya, atau mereka menuang dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang tentu sudah berlainan dengan apa yang Tuhan inginkan. Banyak wanita ingin menjadi gembala sidang, ingin melayani Tuhan dengan berkhotbah di kebaktian umum, padahal Tuhan bilang tidak boleh. Oh, mereka ingin melayani Tuhan tapi mereka tidak mau melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan melarang ini untuk Harun dan anak-anaknya. Kalau di zaman itu tidak melakukan persis, bisa dihukum mati oleh Tuhan. Hari ini adalah zaman kasih karunia, dan Tuhan tidak langsung menghukum mati orang, tapi Tuhan ingin setiap orang rindu untuk kebenaran. Dan kalau mereka tidak mau, oke, mungkin mereka tidak langsung mati, tidak seperti Ananias dan Safira. Banyak orang hari ini menipu gereja, tidak mati seperti Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah contoh. Dan tetapi tetap kita harus ingat bahwa mereka yang menentang kebenaran akan mendapatkan ganjarannya, akan mendapatkan perhitungan dari Tuhan. Oke, kita lihat sekarang kita lanjutkan pasal yang ke-9, karena ini semua masih satu paket sebenarnya. Ditabiskan dan mereka menerima jabatan. Kita akan baca sekarang ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4 terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel, haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi, seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Jadi pasal yang ke-9 menggambarkan kejadian yang langsung mengikuti pasal 8. Kalau kita perhatikan di akhir dari pasal 8 ayat 31 di situ, setelah upacara pentabisan di situ, mereka harus memakan daging domba dan mereka harus tinggal di dalam pelataran atau di depan pintu kemah pertemuan 7 hari. Dan mereka harus ada di sana, mereka tidak boleh pergi keluar sama sekali. Kemudian pada hari yang ke-8 barulah ada aktivitas berikutnya. Dan kalau kita perhatikan, ketentuan bahwa mereka harus 7 hari tinggal di sana melambangkan kesiapsiagaan dan
ketersediaan dari imam yang harus selalu siap untuk mendamaikan umatnya. Tidak bisa orang Israel datang dan ingin didamaikan, tapi tidak ada seorang imam pun yang siap melayani dia. Itu adalah hal yang tidak Tuhan inginkan. Dan ini tentunya adalah tipologi akan kebenaran yang lebih dahsyat, yaitu Yesus Kristus yang selalu tersedia bagi kita. Tidak ada saatnya di mana Kristus sebagai juru selamat kita, pembela kita di hadapan Allah Bapa, sedang sibuk atau sedang tercapai. Tidak bisa, tidak ada yang seperti itu. Setiap kali kita ingin menghadap dia selalu ada. Dan kita mengucap syukur kita memiliki Allah yang seperti itu, Allah yang demikian, Allah yang maha hadir, yang maha tahu. Dan ini sebenarnya menunjukkan betapa salahnya orang-orang yang berdoa kepada pribadi-pribadi lain. Ada orang Kristen yang berdoa kepada Maria. Ini adalah suatu kesalahan, ya. Karena Maria harus menjadi Allah, barulah dia bisa mendengar doa semua orang dalam setiap waktu, ya, dari segala tempat, secara bersamaan pula, ya. Kalau misalnya kita bayangkan ada sekian jumlah orang Katolik, menurut data ada sekitar 1 miliar orang Katolik, dan katakanlah di antara mereka ada yang berdoa entah sekian ribu, sekian juta mungkin berdoa kepada Maria dalam saat yang sama. Dan ada yang malam hari, ada yang pagi hari, ada yang mungkin setiap menit ada yang berdoa. Nah, kalau demikian, ya, maka Maria harus menjadi Allah baru dia bisa mendengar, apalagi menjawab semuanya. Itu tidak mungkin. Tetapi bagi Kristus yang adalah Allah, dia memang mungkin. Dia setia berada di atas sana di sorga untuk membela kita. Dia adalah pembela kita yang setia. Walaupun jam 2 pagi, jam 4 pagi, kapanpun, setiap detik Anda bisa datang padanya. Oleh karena itu kita selalu merasa aman dan kita bisa kapan saja berdoa kepadanya. Nah, tetapi kita lihat di pasal 9 di sini, pada hari yang ke-8, acara selanjutnya, Tuhan ingin datang dan meratifikasi penabisan yang baru saja dilakukan dan memulai ibadah simbolik yang ditetapkan bagi Israel, ibadah yang berkaitan dengan segala macam korban bakaran ini. Jadi sekali lagi, sudah kita bahas di awal dari pasal 8, manusia boleh saja ingin menjadi imam dan lain sebagainya, manusia boleh saja menabiskan imam, tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak merestui, maka itu akan menjadi percuma, ya. Oleh karena itu kita katakan di sini, ayat yang keempat, ya, semua ini dilakukan dengan persiapan Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Tuhan ingin datang, Tuhan ingin meresmikan, mau mulai sekarang. Ibadah simbolik itu dimulai, gong akan dipukul. Kalau kita terbiasa dengan gambaran peresmian sesuatu, ya, di Indonesia ini gong dipukul atau palu dipukulkan, ya, dan Tuhan akan datang. Dan kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4, ya, sebelum menghadap Tuhan, maka umat harus dibersihkan dulu dosanya, diperdamaikan dulu. Anda tahu bahwa dari tadi, dari pasal 8 dan di pasal 9 di sini, kata pendamaian atau mendamaikan itu sangat prominent sekali. Di dalam ayat yang ke-34 misalnya dari pasal 8 yang lalu, ya, kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Jadi kata pendamaian adalah kata yang prominent dan kata yang sangat sering dipakai dalam kitab imamat, ya. Dari pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, ya. Pasal 9 juga ada beberapa kali di ayat yang ke-7 misalnya. Tapi kita akan lihat itu nanti. Jadi harus ada pendamaian bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi dalam Ibrani dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Kita baca sekarang ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10 dari pasal 9. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Kita mendapatkan dari ayat-ayat ini detail apa yang dilakukan Harun untuk mendamaikan
dosa umatnya dan dosa dia sendiri. Kalau kita garis bawahi di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, inilah yang diperintahkan Tuhan agar kemuliaan Tuhan tampak padamu. Di ayat yang ke-6 itu sekali lagi penekanan bahwa tanpa kekudusan, tanpa dosa diselesaikan, tidak ada orang yang bisa melihat Allah dan hidup. Semua harus binasa. Di ayat yang ke-7, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Ini akan menjadi suatu pola yang diulang terus-menerus sepanjang sejarah Israel. Imam besar sebelum dia masuk mewakili umatnya, dia harus dulu menyembelih seekor lembu untuk mendamaikan dirinya sendiri. Jadi ingat, hanya orang yang tidak berdosa yang bisa mewakili manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu dia harus menutupi dosanya sendiri dulu. Dia harus membuat korban untuk dosanya sendiri dulu, barulah dia bisa mendamaikan umatnya. Kata-kata ini dengan sangat indah sekali dibandingkan dengan Yesus Kristus, sebagaimana dilakukan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 dan seterusnya, 26 sampai 28 misalnya. Ibrani pasal 7 dengan jelas berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jelas sekali kita dapatkan di sini bagaimana Yesus Kristus jauh lebih hebat dibandingkan imam-imam dari garis keturunan Harun, karena mereka harus menyelesaikan dosa mereka sendiri dulu. Tetapi Yesus Kristus tidak perlu menyelesaikan dosanya sendiri dulu, karena dia tanpa dosa. Dan itulah imam besar yang kita perlukan, kata Alkitab. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 dari Imamat pasal yang ke-9. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Jadi selain korban penghapus dosa, juga ada korban bakaran di sini. Korban bakaran dilakukan sesuai dengan aturan, dan saya rasa mulai dengan saat itu Harun mulai mempraktekkan dan mulai latihan melakukan korban bakaran. Suatu korban yang mungkin semasa hidupnya akan berulang kali, sering sekali dia lakukan sampai dia hafal. Tapi saat dia ditabiskan, 8 hari setelah ditabiskan ini, dia mulai masuk dalam fungsinya sebagai imam besar, mulai mempersembahkan korban bakaran, mulai terbiasa dengan cara-cara melakukannya. Mungkin pertama kali agak lama, tapi makin lama makin lancar, dan dia akan lakukan ini terus sepanjang hidupnya dan anak-anaknya juga. Dan ini menggambarkan tugas dari seorang imam besar, memfasilitasi orang datang kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh imam besar kita, Yesus Kristus. Bahkan oleh karena dialah ada dimungkinkan jalan menuju Tuhan, menuju sorga. Kita lanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 22. Dikatakan, ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Kita
Kita perhatikan di sini, selain ada korban penghapus dosa, ada korban bakaran, ada juga korban keselamatan. Dan sekali lagi, Harun latihan pertama kali melakukan korban keselamatan di sini. Perhatikan ayat yang ke-22, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Mungkin Anda melihat bahwa banyak pendeta hari ini yang melakukan hal seperti itu. Ya, itulah, mereka belum sadar bahwa masa keimamatan Harun sudah berakhir. Dalam masa perjanjian lama ini adalah hal yang wajar, imam besar mengangkat tangan memberkati umat, karena dialah perantara antara Allah dengan manusia, atau minimal dialah tipologinya. Sedangkan di zaman perjanjian baru, dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan hanya ada satu perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Sedangkan kita semua adalah imam-imam juga. Imam-imam kecil, Yesus adalah imam besar. Dan tidak bisa ada manusia lain yang mengangkat tangan dan memberkati kita hari ini. Kalau saya mengangkat tangan memberkati Anda, maka saya mengangkat diri saya menjadi seseorang yang mengatasi Anda. Ada pendeta yang melakukan itu adalah suatu kesalahan. Itu adalah suatu ketidakmengertian bahwa kita sekarang semuanya adalah imam, Kristus imam besar. Bukan pendeta itu imam atas saya, tidak seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ayat 23 dan 24 kita baca di sini. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Kita dapatkan di sini, setelah menyelesaikan tugasnya untuk mempersembahkan korban-korban itu, Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan tentunya di dalam mereka memiliki suatu waktu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mungkin Tuhan mengadakan suatu persekutuan dengan mereka. Kita tahu bahwa Tuhan pernah atau sering berbicara muka dengan Musa, dan kita tidak tahu apakah Harun ikut memiliki hak-hak yang sama. Yang jelas Harun juga memasuki kemah suci pertama kalinya sebagai imam besar secara resmi. Dan di sini mereka bisa berlatih, misalnya bisa mungkin Tuhan memberitahu kepada Harun tentang hal-hal tertentu lagi mengenai praktek-praktek di dalam kemah suci itu dan sebagainya. Intinya mereka tentunya memiliki waktu yang indah di dalam. Dan ketika mereka keluar, maka ini adalah puncak dari upacara itu. Tuhan ingin menyatakan ratifikasinya, persetujuannya atas apa yang dilakukan. Umat harus diberitahu bahwa sungguh Harun adalah imam yang telah Tuhan pilih juga. Bukan yang karena Musa pilih, bukan karena KKN ya, mentang-mentang nih kakaknya Musa jadi dia jadi imam. Tidak ya. Tuhan ingin memberi suatu petunjuk bahwa dia menyetujui dan mendukung pengangkatan Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar dan imam-imam. Dan oleh karena itu dikatakan di ayat yang ke-34, setelah itu ayat 23 akhir, tampaklah kemuliaan Allah kepada segenap bangsa itu dalam bentuk yang kita tidak begitu pahami. Mungkin sinar yang menutupi kemah suci di sorga. Di kitab Wahyu kita baca ketika kemuliaan Allah menutupi bait suci di sorga, ada asap yang tebal keluar dari sana dan tidak seorang pun yang bisa masuk. Ada banyak hal yang bisa Tuhan pakai untuk menggambarkan kemuliaannya. Ayat 24, keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ketika Tuhan menerima korban persembahan seorang, itu menandakan perkenanan Tuhan atas dirinya. Dan seluruh bangsa itu senang bahwa Tuhan telah berkenan atas apa yang mereka lakukan. Mereka bersorak-sorai dan mereka sujud menyembah. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat sungguh indah Israel yang masih murni di hadapan Tuhan ini. Mereka yang masih lurus hatinya, mereka menyembah Tuhan. Andai kata saja sikap mereka ini berlanjut untuk periode waktu yang lama, maka mungkin sejarah dunia akan berbeda, saudara. Tetapi untuk sementara di padang gurun ini mereka senang, mereka semangat untuk Tuhan. Inilah kasih mula-mula mereka. Dan mereka tidak bisa mempertahankannya, tapi kita harus bisa mempertahankan kasih mula-mula kita. Baiklah, pendengar, kita sudah selesai pasal 8 dan pasal 9. Cukup banyak materi yang sudah kita cover. Di sesi yang akan datang, kita akan lanjutkan dengan pasal yang ke-10, di mana kita akan mereview suatu tragedi yang terjadi tidak lama setelah semua hal yang sukacita ini, semua aturan yang diberikan Tuhan ini, ternyata manusia tetap manusia, dosa tetap dosa. Dan orang yang mau melanggar tetap melanggar apa yang telah Tuhan lakukan, dan akan ada konsekuensi. Dan kita akan lihat itu di sesi yang akan datang. Dan untuk malam ini, saya Dr. Siwan Sainliao undur diri dulu dari hadapan Anda.
Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam, Maranatha.